ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang materi bekerja keras dan tanggung jawab kelas 12 tingkat SMA dan SMK sederajat. Oke, marilah kita simak materi bekerja keras dan tanggung jawab sebagai berikut. Tayyip, materi kita selanjutnya yaitu tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Materi kelas 12 tingkat SMA sederajat. Oke, sebelum kita memasuki semua materi, sebelum saya menjelaskan semua materi yang ada tentang bekerja keras dan tanggung jawab, di sini terdapat peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, makna bekerja keras. Yang kedua, dalil kerja keras. 3, ciri-ciri kerja keras. 4, manfaat kerja keras. Dan yang kelima yaitu adalah hikmah kerja keras. Oke, kita akan buka kisi-kisi yang pertama, yaitu pengertian bekerja keras. Apa sih pengertian bekerja keras itu? Nah, bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Nah, apabila anak-anak punya cita-cita, punya tujuan yang ingin didapatkan, maka kita harus berproses dengan kerja keras agar supaya cita-cita itu dengan mudah kita dapatkan, gitu anak-anak. Oke, setiap orang yang bekerja keras ini harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Kemudian disertai dengan doa dan berserah diri. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bekerja keras ini harus disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah, bertawakal, gitu kan ya. Bekerja keras, berdoa dan bertawakal aja ini tidak akan sukses jika tidak disertai dengan sungguh-sungguh, tidak disertai dengan bekerja keras gitu. Makanya 3 hal ini harus saling berurutan, harus saling couple gitu kan. Harus ada di mana-mana. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, maka yang pertama kita bekerja keras. Contohnya, apabila kalian ingin menjadi juara 1 di kelas gitu kan ya. Apabila anak-anak cita-cita ini juara 1 di kelas, maka yang pertama bekerja keras dengan belajar bersungguh-sungguh, kemudian berdoa, tidak meninggalkan sholat 5 waktunya disertai dengan doa gitu. Yang ketiga yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah. Itu termasuk ada ini 3 hal yang wajib kita amalkan gitu anak-anak ya. Apabila kita ingin mencapai suatu tujuan. Di sini agama Islam mengajarkan umatnya agar selalu bekerja keras dalam menjalankan kehidupannya di bumi. Islam membenci umatnya yang hanya berpangku tangan, malas-malasan dan tidak mau bekerja mencari nafkah. Lah, Islam aja sudah mengajarkan kita untuk bekerja keras. Di sini Islam membenci umatnya yang hanya berpangku tangan. Maksudnya berpangku tangan itu adalah bermalas-malasan. Dia memiliki, misal si A ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu menjadi dokter, tapi dia tidak bekerja keras. Si A ini hanya bermalas-malasan, tidak belajar, tidak berusaha, tidak berdoa, tidak tawakal. Kerjaan dia tuh hanya bermalas-malasan, berpangku tangan, tapi ingin menjadi dokter. Itu apakah bisa? Tidak bisa, kecuali Allah yang membolak-balikkan. Lah, berarti si A ini harus apa? Si A ini harus bekerja keras, berdoa dan bertawakal agar cita-cita yang menjadi dokternya itu cepat dikabulkan. Gitu adik-adik. Berarti Islam saja sudah mengajarkan kita untuk bekerja keras gitu kan ya. Apabila kita bekerja keras, maka hasilnya itu akan sempurna gitu.
Allah aja akan membalik Allah yang maha membolak-balikkan hati gitu kan ya. Allah tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum itu tidak mengubahnya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak akan mengubahnya. Berarti jika seumpama nasib kita ini jelek nantinya, berarti kita ini ke berapa ya? Kemungkinan besar bisa mengubah nasib kita dengan cara bekerja keras. Allah ini akan melihat proses kita. Dengan bekerja keras, berusaha, berikhtiar, bertawakal, maka hasilnya akan sempurna sesuai dengan keinginan kita gitu adik-adik. Sebagaimana dalil dan hadis tentang bekerja keras. Oke, saya akan bacakan dalil dan hadis bekerja keras. Ini dalam surah Al-Quran Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Di sini dalam hadis juga dikatakan Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Beliau menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah yang berasal dari hasil keringat sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangan sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Lah, Rasulullah aja sudah menganjurkan untuk bekerja keras gitu kan ya. Untuk bekerja keras. Rasulullah juga menegaskan bahwa makanan yang lebih baik yaitu hasil yang yang berasal dari hasil keringatnya sendiri gitu. Nah, ini termasuk dan contoh kerja keras. Ini contoh kerja keras di kehidupan nyata. Ketika ini kerja keras banting tulang ya, orang tua kita gitu kan ya. Ini ditambah garam. Terus yang selanjutnya ini adalah bekerja keras implementasi kita, kelakuan kita sebagai pelajar, yaitu dengan belajar gitu kan ya. Ini termasuk bekerja keras. Nah, selanjutnya ciri-ciri sikap bekerja keras. Gimana sih ciri-ciri sikap kerja keras? Adapun ciri-ciri sikap kerja keras antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tekun, yaitu rajin, sungguh-sungguh, dan orientasi ke masa depan. Gitu kan. Orang yang bekerja keras itu pasti rajin, pasti melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, karena mereka itu melihat masa depannya itu. Berarti saya nih harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang saya tuju di masa depan gitu. Yang kedua, ulet, artinya kuat, tidak mudah putus asa, pantang menyerah, dan bertanggung jawab gitu kan. Orang yang bekerja keras ini pantang menyerah. Meskipun dia gagal, dia akan berusaha, dia akan bangkit lagi dan berusaha gitu kan. Tidak akan pernah putus asa. Itu adalah ciri-ciri orang yang bekerja keras. Selanjutnya, teliti. Maknanya hebat, cermat, sederhana, seksama, hati-hati,
dan menghargai waktu. Orang yang bekerja keras ini menghargai waktu, tidak bermalas-malasan, tidak mageran, tidak berpakut tangan, dan juga orang yang ciri-ciri bekerja keras ini yaitu adalah hati-hati gitu kan ya. Mereka bertingkah itu hati-hati gitu. Terus selanjutnya itu bersaing secara jujur dan sehat. Lah, orang yang bekerja keras maksudnya bersaing secara jujur dan sehat ini contohnya ketika ujian gitu kan ya. Mereka tuh bersaing secara jujur, tidak menyontek ya. Contoh gampangnya itu adalah tidak mencontek, contoh kecilnya. Terus yang terakhir adalah manfaat kerja keras. Nah, manfaat kerja keras yaitu sikap kerja keras akan membawa keberhasilan dalam segala usaha. Nah, maksudnya jika hal itu sikap kerja keras itu dilaksanakan seorang murid, maka ia akan memperoleh prestasi yang tinggi. Jika dilaksanakan oleh seorang pemimpin, maka ia akan menjadi pemimpin yang berhasil dan dicintai oleh rakyatnya. Maksudnya gimana? Lah, jika bekerja keras ini diimplementasikan, dilakukan, diamalkan oleh seorang siswa, seorang pelajar seperti kalian, anak-anakku sekalian ini, maka hasilnya maka kalian akan memperoleh prestasi yang tinggi gitu kan. Tujuan kalian itu yang dicapai itu apa gitu kan. Kan seorang peserta didik, seorang siswa ini bekerja keras dalam hal belajar, mencari ilmu untuk mencapai suatu tujuan gitu kan. Paham yang pertama. Misal kalian belajar ilmu tajwid, makhorijul huruf, berarti kalian bekerja keras untuk memahami definisi-definisi idhar gitu. Setelah kalian memahami kan sudah mencapai tujuan, berarti sampai tujuan itu kalian membaca Al-Quran lancar gitu. Itu adalah prestasi yang tinggi. Nah, jika bekerja keras ini diimplementasikan oleh seorang pemimpin, maka pemimpin itu pemimpin itu berhasil dan dicintai oleh rakyatnya gitu, karena bekerja keras membentuk suatu golongan gitu kan, bentuk suatu golongan yang sejahtera gitu. Terus yang terakhir ya adalah hikmah bekerja keras. Apa sih hikmahnya bekerja keras dalam kehidupan kita? Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. Dengan bekerja keras, kita mengetahui potensi diri kita. Pengetahuan kita nih sampai mana sih? Minat kita sampai mana sih? Bakat kita apa aja sih? Gitu kan ya. Makanya, apabila kita mempunyai bakat, maka kita harus gali. Gitu kan ya. Maka kita harus gali bakat tersebut dengan bekerja keras agar mencapai suatu tujuan gitu. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab gitu. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Yang keempat, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikan beban orang lain. Selanjutnya, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Itu adalah dengan bekerja keras. Nanti semisal kalian sudah dewasa. Ya, selanjutnya yaitu mampu menjalani hidup layak. Jika sudah bekerja, kalau sudah bekerja, maksudnya ini sudah bekerja menjalani hidup yang layak. Kalau sudah bekerja, maka kita harus bekerja keras gitu kan ya, banting tulang gitu. Bekerja keras untuk mencari makan, maka akan menjalani hidup yang layak jika kita bekerja keras gitu. Selanjutnya yaitu menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Nah, orang yang bekerja keras ini, yang mengimplementasikan, menerapkan bekerja keras dalam kehidupannya ini, kalau
apabila waktunya itu terbuang dengan merenung, dengan rebahan, mager-mageran, pangku tangan, malas-malasan, mereka nih akan merasa sayang gitu kan ya. Sayang waktunya itu terbuang sia-sia gitu. Ini termasuk hikmah yang orang bekerja keras. Malas untuk bermalas-malasan, malas untuk rebahan gitu. Mereka seperti orang ambis yang hanya ingin bekerja keras gitu. Terus selanjutnya dapat meraih cita-cita menjadikan orang yang dermawan gitu. Orang yang bekerja keras ini pasti mengejar cita-cita gitu kan ya. Dapat meraih cita-cita. Oke. Bekerja keras, judul kita kan bekerja keras dan tanggung jawab. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang bertanggung jawab. Oke, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan meneruskan materi bekerja keras dan tanggung jawab. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah antusias mendengarkan pelajaran materi pada hari ini. Dan kita sebagai manusia harus bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu. Dan juga ketika kita sudah bekerja keras, maka tanamkanlah doa dan tawakal kepada Allah. Insya Allah, tujuan yang akan tujuan cita-cita kita, insya Allah akan tercapai dengan menerapkan 3 hal tersebut. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih telah menyimak video materi pembelajaran tentang bekerja keras. Kita akan lanjut video selanjutnya, video pembelajaran selanjutnya tentang tanggung jawab. Oke, untuk kalian semua tetaplah bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Insya Allah hasilnya itu akan sempurna, sukses gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ibu Wahda Nur Faizah selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Teruslah belajar dan berusaha untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Tetap semangat dan terus belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.